Udah? Oke, udah deh. Nge-record. Ya, udah. Dia udah nge-record tuh. Saya ganti nama dulu ya. Kamu minta izin nge-record kan? Sebenarnya saya mau nanya Kak Jamur kayak apa aja sih yang perlu Kak Jamur? Langsung tidur semalam nih semua. Tadi paginya bangun langsung suruh-suruh. Iya, panitia kemarin gimana ya? Nanya. Akhirnya ini biasa. Panitia saya bi. Panitia. Enggak yang host lah gitu. Ya, host kasih dah. Oke. Terus gimana? Coba lihat. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Diingatkan untuk para peserta Workshop 1 Information 2020 untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, username peserta dalam Workshop 1 Information 2020 harus menggunakan format NIM _ nama lengkap untuk mahasiswa aktif dan alumni _ nama lengkap untuk alumni. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera menggunakan virtual background workshop 1 Information 2020 yang linknya akan dibagikan panitia di kolom chat Zoom. Yang ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama workshop berlangsung, kecuali saat diskusi atau telah dipersilakan oleh moderator. Keempat, peserta dapat bertanya atau menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan saat penyampaian workshop berlangsung melalui raise hand ataupun disampaikan secara langsung melalui kolom chat Zoom dengan format nama, hashtag NIM atau alumni, hashtag pertanyaan atau pendapat. Terakhir, sertifikat akan diberikan bagi peserta yang telah melakukan registrasi. Link daftar hadir akan dibagikan peserta di kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat terhubung secara daring di acara Workshop Ngopi, Ngobrol Pintar UI UX sekaligus pembukaan Information 2020 dengan tema Discovering New Idea in New Normal with Creativity. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, Bapak Profesor Dr. Eng I. Gede Pasek Sutawijaya, STMT. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, Saudara Muhammad Afif Ma'ruf, serta teman-teman peserta yang berbahagia.
Adapun susunan acara workshop dan pembukaan Information 2020 pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, laporan Ketua Panitia Information 2020. Keempat, sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kelima, sambutan sekaligus pembukaan Information 2020 secara resmi oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Keenam, workshop Web Development UI UX. Ketujuh, foto bersama. Kedelapan, penutup. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Ari Rifki. Kepada Saudara Ari Rifki, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin pembacaan doa kali ini berdasarkan syariat agama Islam. Untuk teman-teman yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على محبتك وثبت قلوبنا على محبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا
وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عنا ولا تذهب بركة علمه منا. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Information 2020 oleh Saudara Hasanul Falah Putra Junaidi. Waktu dan tempat disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya menyampaikan aja sih terkait information kita. Untuk information tahun ini itu kita ngelaksanainnya lebih banyak berkegiatan secara online karena emang situasinya pun sedang dalam masa pandemi seperti ini gitu. Dan juga untuk item kegiatan information tahun ini itu ada 4. Yang pertama ada workshop UI UX, yang kedua ada workshop machine learning, yang ketiga ada lomba Mobile Legends, dan yang keempat itu ada webinar gitu ya, yang menjadi acara puncak. Oke, mungkin yang sekarang ini juga merupakan information kita yang ke-8, di mana kita memperingati ulang tahun Prodi sudah 8 kali gitu. Jadi umur Prodi kita sudah 8 tahun dengan yang sekarang gitu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, diingatkan kepada seluruh peserta workshop untuk mengaktifkan kamera dan memasang virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika oleh Saudara Afif Ma'ruf. Waktu dan tempat disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, yang terhormat kepada Ketua Program Studi, pada Bapak Profesor Asep yang saya hormati. Yang kedua, di sini ada Bapak Ibu dosen yang saya hormati juga, dan bagi segenap panitia yang telah mensukseskan kegiatan pada hari ini bisa berjalan. Dan tidak lupa pula kepada seluruh mahasiswa program studi Teknik Informatika yang saya banggakan. Sedikit saja sambutan dari saya. Untuk kegiatan information pada tahun 2020 ini merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan yang sebelumnya. Kalau yang dulu mungkin banyak kegiatan kita bisa saling bertemu bersama, namun untuk information pada tahun 2020 ini banyak kegiatan yang kita lakukan seperti online, mohon maaf.
Dan saya berharap dengan adanya information pada tahun 2020 ini itu bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa, terutama mahasiswa program studi teknik informatika dan teman-teman semuanya, agar bisa semangat bahkan meskipun di era pandemi sekarang, jadi teman-teman tetap bisa semangat gitu. Karena di sini beberapa kegiatan event-event yang dibawa oleh Information sendiri, ada workshop, ada juga webinar, dan ada beberapa lomba juga seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Saudara Afif Ma'ruf. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan Information 2020 oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram kepada Bapak Profesor Dr. Eng I. Gede Pasek Wijaya, STMT. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Selamat sore, siang menjelang sore pada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa PSTI yang hadir pada acara siang dan menjelang sore ini. Pertama-tama saya akan mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul secara daring pada acara pembukaan Information 2020. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu dosen PSTI yang berkesempatan hadir pada acara ini, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, yang terhormat Ketua Panitia dan jajaran panitia pelaksanaan Information 2020, dan adik-adik mahasiswa serta peserta yang saya cintai. Saya mengucapkan selamat pada adik-adik mahasiswa PSTI, walaupun di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa bersilaturahmi dalam kegiatan Information 2020 dengan rangkaian kegiatan yang telah disebutkan oleh panitia sebelumnya. Saya selaku Ketua Prodi Teknik Informatika merasa berterima kasih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berlangsungnya acara ini, yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan skill dari adik-adik mahasiswa, baik panitia, baik peserta, maupun para narasumber yang akan memberikan paparannya. Nah, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang harus kita lakukan secara terus-menerus, apalagi di usia prodi yang sudah 8 tahun, diharapkan kegiatan-kegiatan workshop dan pembimbingan kepada mahasiswa itu perlu ditingkatkan. Sebagaimana yang ada arahan terbaru dari pimpinan bahwa penilaian kualitas perguruan tinggi saat ini itu tidak mutlak berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kegiatan workshop, kegiatan magang, kegiatan eksternal itu sangat menjadi poin yang tinggi. Nah, cukup berbangga bahwa mahasiswa PSTI di era pandemi seperti ini itu masih bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa di tahun 2020. Salah satunya adalah pada kegiatan Olimpik, kepanjangannya saya lupa, itu adalah kita bisa mendapatkan emas, kemudian kegiatan-kegiatan lomba yang lainnya ada sempat dari tim Fortuna itu bisa memenangkan beberapa kegiatan. Kemudian dan hari ini mahasiswa ITI mampu melaksanakan kegiatan Information yang merupakan kegiatan tahunan rutin yang saya harapkan di tahun-tahun berikutnya bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, sekedar informasi bahwa kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta beberapa menteri merilis suatu kebijakan baru kaitan pada tahun 2021 bahwa kegiatan proses belajar mengajar, walaupun masih dalam tahap yang di press release-kan adalah untuk sekolah, namun tampaknya sinyal itu akan merambat ke perguruan tinggi. Artinya pada awal tahun 2021 atau semester genap tahun 2021 yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan Juni,
itu akan dilaksanakan secara offline kemungkinannya ya. Saya belum mendapat arahan, namun lihat dari press release itu nampaknya akan offline. Nah, untuk itu saya menyampaikan bahwa kegiatan offline di era new normal ini tentu berbeda dengan kegiatan offline pada saat sebelumnya. Mari kita bersama-sama menyambut era new normal sebagaimana tema dari information ini yang dituliskan itu adalah discovering new idea in new normal with creativity. Nah, ini sebuah tema yang sangat menarik karena bagaimana kita mencari ide-ide baru di dalam konteks era new normal karena perubahan zaman menuntut kita harus berpikir kreatif. Nah, kreativitas adik-adik sekalian salah satu melalui kegiatan information itu sangat diperlukan. Saya kira saya tidak akan panjang lebar menyampaikan sambutan ini, mengingat waktu yang sangat singkat juga. Maka dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan kegiatan Information 2020 dinyatakan dimulai secara resmi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat berworkshop. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber, Mas Jamhur Cipari. Semoga acaranya lancar dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti workshop ini dapat menimpa ilmu dengan sebaik-baiknya. Sekian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Profesor Pasak. Kami persilakan untuk meninggalkan acara jika terdapat kegiatan lain. Oke. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, yaitu workshop web development UI UX, disarankan kepada peserta untuk menginstal tools Figma karena akan ada sesi percobaan bersama dengan kakak pembicara. Oke. Untuk membuka halaman web Figma karena akan ada sesi percobaan bersama dengan kakak pembicara. Sembari menunggu toolsnya selesai dibuka, mari kita berkenalan dengan kakak pembicara kita pada siang. Kakak pembicara kita bernama Jamhur. Sudah ada di dalam. Halo Kak. Halo. Udah masuk. Oke. Riwayat Wah, malu tadi. SMA 1 Kota Bima, 2012 sampai 2015. Kuliah di Universitas Mataram dari 2015 sampai 2020. Juga pernah kursus Somia skill. Ini bagi selain itu, Kak Jamhur juga punya pengalaman yaitu freelance designer dari 2018 sampai 2020. Apa? Untuk membantu petugas kepolisian Polda NTB pandemi COVID-19. Juga website Police Healthcare Polda NTB, yaitu website monitoring terpusat yang terhubung dengan aplikasi PHC yang sebelumnya saya sebutkan. Tepuk tangannya mana dong untuk pembicara kita? Oke. Luar biasa sekali ya pada workshop kita kali ini. Sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tanggapan bisa langsung disampaikan dalam kolom chat Zoom dengan format nama, #NIM atau alumni, #pertanyaan atau pendapat. Sekarang, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke sesi pemaparan materi workshop oleh kakak pembicara kepada Kak Jamhur. Disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana ya? Jadi di sini saya bakal sedikit sharing aja sih sebenarnya. Saya nggak mau terlalu serius biar kita sama-sama. Bentar. Ya, biar kita sama-sama belajar aja. Sorry, saya nggak bisa pakai backdrop-nya. Di PC saya kurang mendukung. Nah, jadi dibuat yang workshop ini saya bakal sedikit nge-share. Nah, jadi judulnya Iceberg Tip Side of UI UX Designer. Nah, jadi maksudnya iceberg tip itu jadi kita bakal belajar sedikit. Ada nggak? Nah, jadi kita bakal belajar bagian atasnya sedikit saja. Karena kalau untuk kita belajar semua, kayaknya waktu 1 jam ini nggak cukup. Kayaknya. Nah, jadi saya bakal share. Nah, jadi materi yang bakal saya share di sini, yang kalau kalian atau teman-teman atau semua UI UX antusias di sini ngikutin, teman-teman bakal gimana? Udah. Oh, ya udah. Nah, teman-teman bakal bisa bikin UI UX yang bisa dilanjutkan ke tahap developing. Nah, jadi biar nggak lama di pemaparan materinya nanti, karena selanjutnya bakal ada kita praktek kecil-kecilan lah nanti buat tampilan web, karena di sini difokusin ke website. Nah, jadi yang pertama pertama kita bahas UX dulu. Nah, yang pertama, kalau kita mau ngembangin sesuatu, ngembangin aplikasi, produk atau apapun lainnya, itu pasti kita harus punya empati ke ke usernya, penggunanya. Siapa tujuan kita untuk aplikasi atau website ini atau produk, bahkan karena UX bukan cuma berfokus ke produk elektronik, bahkan tempat makan pun mungkin bisa pakai UX ini karena emang berhubungan sama pengguna atau customer-nya. Nah, yang pertama kita harus, nah ini dilakuin lewat kalau nggak emang lewat wawancara, bisa dilihat aja siapa sih user kita. Nah, pertama kita kalau emang sempat wawancara, kita bisa nanya-nanya. Pertama kita harus perhatiin apa yang dia bilang. Apapun yang keluar dari mulutnya, entah itu pendapat. Jadi di situ nggak ada yang penting, nggak ada yang tidak penting. Di situ kita catat semua, karena di situ bisa jadi bahan pertimbangan semua. Nah, yang kedua, kita harus tahu gimana cara user kita berpikir. Maksudnya, misal kita ajuin dia sebuah pertanyaan. Nah, dia apapun pertanyaan itu, dia jawab gampang atau dia jawab susah. Nah, itu harus perhatiin kenapa dia sampai jawabnya susah dan kenapa dia bisa sampai jawab dengan gampang itu. Nah, jadi itu juga harus dicatat. Apa yang mereka pikirin. Nah, itu nanti bakal ngaruh ke bentuk atau model produknya. Nah, yang kedua, apa yang dirasain sama dia. Apa sebenarnya, ada namanya pain, pokoknya maksudnya bagian mana yang dia susah, dia sakit di sebelah bagian mana. Nah, itu bagian mana dia susah. Jadi di situ kita harus lihat, diperhatiin semua bagiannya. Jadi dari biasanya kalau omongan orang yang menunjukkan bagian susah atau rasa sakitnya itu biasanya ada diawali dengan kata sifat. Nah, itu dicatat juga. Nah, lalu diperhatiin das-nya, gimana gerak-geriknya, apa yang dilakukan biasanya sama user atau calon user kita itu. Nah, dari situ kita bisa bikin gimana model aplikasi yang cocok sama user yang kayak gitu.
Nah, dilanjut. Ini yang penting kedua yaitu goals. Apa tujuan akhir dari aplikasi kita, apa yang kita mau capai, itu yang kita pikirin. Misalnya contohnya kalau aplikasi pesan makanan ya pasti gimana biar orang bisa mesan makanan tanpa harus ke tempat kita. Nah, itu salah satu goals-nya. Nah, dari itu kita udah punya bayangan aplikasinya bakal mau gimana. Selain goals-nya pengguna, kita juga harus tahu goals dari perusahaan. Misal kita ngambil project dari sebuah perusahaan, kita harus tahu gimana model apa yang dikejar oleh perusahaan itu. Misal kayak Gojek, selain membantu, mereka pasti juga mau mengembangkan perusahaannya. Makanya perusahaannya dari sekadar ojek, sekarang udah merangkul ke semua, bahkan sampai top up uang online. Nah, jadi goals itu kita bisa mulai bikin kerangka dari kedua tadi. Setelah kita tahu usernya siapa, goals-nya apa, nah baru kita bisa lanjut ke journey atau perjalanan. Nah, perjalanan maksudnya di sini apa yang dilewatin sama penggunanya. Nah, dari journey ini ada 3, ada wire flow, task flow, dan user flow. Nah, nanti dari 3 ini kita sudah bisa mulai ke bagian pengembangan UI. Nah, tapi kita kita lihat dulu apa aja perbedaannya dari wire flow, task flow, user flow. Kenapa 3 ini dibutuhin dalam pengembangan UI? Nah, yang pertama wire flow. Nah, wire flow ini sebenarnya prosesnya yang paling belakang, tapi ini saya jelasin yang pertama karena ini yang paling biasanya dipakai, yaitu dia flow biasa. Flow maksudnya alir kayak ini, kayak kalau yang belajar informatika pada tahu flowchart. Nah, itu dia sama diagram alir. Nah, tapi dia wire flow ini udah bersifat tampilan aplikasi. Tampilan aplikasinya bisa yang hi-fi atau yang sudah mirip banget sama ininya, sama aplikasi yang bakal jadinya, atau low-fi, sekedar coret-coret atau kotak-kotak biasa yang dicampur sama flowchart. Nah, jadi dari situ kita udah kita tahu apa dilihat lagi di bagian empatinya tadi, kita bisa bandingin sama flow-nya ini. Flow-nya ini udah mencapai yang say, think, does sama yang lainnya itu atau belum. Nah, jadi flow ini biasanya dikasih juga ke developer. Jadi developer bisa tahu apa aja yang disiapin. Contohnya bagian back end, mungkin data apapun yang bakal disiapin harus biar bisa dikerjakan lebih dahulu kalau udah. Nah, ini task flow. Task flow ini lebih spesifik ke sebuah tugas atau sebuah hal yang dilakukan dalam satu aplikasi itu. Misalnya dia di aplikasi sebuah pencarian resep, pokoknya aplikasinya isinya tutorial gitu deh. Nah, itu dia satu task dia mau ngelakuin nyari atau bikin yang pancake-nya. Jadi yang dibikin itu pertama dia ke homepage, lalu ke bagian search, dia search pancake. Nah, lalu search-nya keluar. Nah, yang ditampilin itu super banana pancake karena sesuai sama search-nya. Nah, jadi apa yang kita dapat dari task flow ini? Dari task flow kita dapat, nanti di homepage-nya berarti harus ada search ya. Harus ada fitur search di aplikasi ini. Karena user kita mau akan melakukan satu task yang search. Nah, yang kedua berarti ada screen atau halaman yang menampilkan result atau hasil pencarian. Nah, ada juga screen yang menampilkan banana pancake itu. Nah, jadi kita udah punya daftar satu persatu screen dan fitur. Nah, jadi satu-satu kita list, kita tulisin satu-satu ke semua kertas. Jadi kita punya semua list fitur dan list tampilan yang bakal kita buat nanti di tahap UI desainnya. Nah, jadi kayak setelah semua itu kita pasti bakal
bakal ketemu sama tim kita lagi. Dilihat apakah benar ini fitur yang dibutuhin udah semua. Kira yang dibutuhin udah semua. Kalau iya, baru bisa dilanjut ke. Nah ini yang paling banyak kalau kalau dibikin itu user flow. Nah bisa dilihat aja user flow ini mirip kayak flowchart kalau di kalau di Infor. Kalau yang di luar Infor mungkin saya nggak berani pakai pakai bahasa flowchart karena di sini semua teman-teman Infor bahkan ada yang alumni pasti udah ngerti flowchart. Nah jadi dimulai kayak contohnya itu ada dia buka login page, terus dia nyoba login. Apakah kan kita tahu yang wajib itu artinya decision kan. Nah dari situ apakah dia loginnya benar atau enggak. Kalau benar berarti dia diarahin ke screen view account atau enggak ke view baru. Kalau dari view account itu dilanjutkan ke credit balance. Nah kalau dia enggak berhasil berarti dia ke bagian retry login. Nah retry login itu dilanjutkan apa yang bikin dia enggak apakah dia udah bisa lagi login. Kalau dia bisa lanjut ke view account. Nah gitu dah. Nah dari semua flow ini kita bisa nge-list tuh apa aja screen yang kita butuh, fiturnya apa aja, apakah sesuai sama flow yang udah dijelasin sama si user. Misalnya kita udah ketemu user, udah ada brief dari user. Nah itu dijelasin semuanya di sini. Kalau udah semua sepakat, baru kita. Nah karena ini udah sepakat, jadi ini bagian UX paling sedikit. Saya tekankan lagi, ini bagian UX paling sedikit, paling singkat. Jadi ini minimal dilakukan kalau mau membangun sebuah aplikasi. Sebenarnya mau nggak dilakukan juga bisa, tapi kalau dilakukan yang 3 ini sama yang 2 tadi di awal, goal sama empati, dijamin produknya bisa tepat sasaran sama mempermudah UI designer-nya. Karena ini masih bagian UX designer. Sebenarnya ada bagian research. Research itu bisa juga termasuk UX, tapi kalau di kerjaan sebenarnya ada UX researcher sebutannya. Dia lebih spesifik lagi buat research, buat ngomong sama penggunanya, calon customer, semua mereka yang ngurus. Nanti mereka kirimin ke UX designer-nya. Nah, UX designer yang bikin kayak ginian. Mikir gimana flow produk, gimana model produknya, semua yang masalah pengalaman pengguna mereka yang pikirin. Nah, jadi bukan UI designer ya yang mikirin itunya, karena UI designer fokus ke mendesain tampilan. Tapi walaupun desain tampilan dia emang banyak harus dipikirin. Sama-sama jadi mau jadi UX research, UX designer, UI designer minimal harus punya dasar produknya. Dasar pengetahuannya. Bentar, minum dulu. Harus punya dasar pengetahuannya, jadi biar kadang di satu perusahaan di tempat magang kita bisa aja ngerjain semuanya sendiri. Jadi ya disitulah kita cari. Kalau nggak pengalaman ya kita cari apa sebenarnya yang kita suka, apa yang sebenarnya kita mau. Di situ kita fokusin diri. Nah yang kita lanjut ke UI, langsung ke UI desainnya. Nah di UI design ini pertama yang paling kena perhatian itu warna, pemilihan warna, tentang warna dan kontras. Jadi milih warna itu nggak asal pilih. Yang penting saya suka warna ini, enggak. Jadi warna itu dipilih pasangannya. Yeah. Jadi warna itu dipilih pasangannya, diperhatikan kontrasnya. Apakah enak dibaca, apakah gampang dilihat, dan nggak bikin sakit mata. Nah, salah satu kemungkinan kita milih warna itu bisa berdasarkan warna produk, warna brand produk. Kayak misalnya kita lihat
kita bikin aplikasi buat coba aja buka aplikasi ini Pizza Hut delivery, pasti mereka pakai warna merah karena itu warna brandnya, walaupun warna merah itu tidak disarankan sebenarnya di UI karena bikin sakit mata. Merah sama kuning ketemu itu bikin sakit mata sebenarnya, tapi itu karena emang warna brandnya. Terus mungkin mereka ada pertimbangan beberapa dari pengembang aplikasinya, mungkin makanya mereka oke-oke aja pakai itu. Nah ini jadi bisa dilihat yang di kotak pertama itu benar-benar bisa diterima, jadi dia jadi pilihan warna kombinasi putih sama biru. Itu kontrasnya bagus, bisa diukur dari dia pertama bisa kelihatan dengan baik tulisannya. Nah dilanjutin sama kotak kedua. Nah di kotak kedua itu biru sama biru. Mungkin kalau kita buat pilihan warna yang lain bukan di UI, mungkin biru sama biru hitam ini bisa biru yang agak gelap ini mungkin bisa jadi pilihan warna yang keren. Nah jadi tapi nggak di UI. Di UI pasti orang bakal kesusahan, apalagi kalau pakai HP atau website terus tulisannya kecil. Nah jadi terus yang ketiga, yang kotak hijau yang pojok kiri, nah itu ada dua pilihan yang kontrasnya menurut saya bagus, yaitu hijau hitam dan putih hitam. Tapi lebih enak dibaca itu putih. Walaupun hitam itu bagus dipakai buat tulisan, tapi karena temannya hijau, jadi lebih enaknya putih gitu. Jadi kita harus merhatiin warna kalau buat bangun UI. Nah terus yang terakhir itu contoh buruk pemilihan warna. Kalau hijau ketemu pink, hijau ketemu merah, hijau ketemu kuning, dan hijau ketemu biru itu kontrasnya bagus. Nah kalau kita cuma mikirin kontras juga, merah kontrasnya kontras banget kalau cuma dilihat kontrasnya, tapi buat kenyamanan pengguna kan bisa dipikir lagi lah. Kita kalau pernah ke web backgroundnya hijau tulisannya merah, betah nggak lama-lama baca blog atau web gitu. Pasti buru-buru dikopas aja sih informasi yang penting kalau emang buat nyari informasi. Nah ini tips yang biasa dipakai buat kalau misal kita bangun sebuah tampilan UI. Jangan kebanyakan warnanya. Soalnya kalau dia kebanyakan juga sebenarnya nggak guna sebenarnya warna yang lain nanti, kecuali emang ada khususnya beda-beda penggunaan warnanya. Nah pokoknya yang penting itu, kalau saran dari beberapa desainer yang udah saya ikutin, saya lihat, saya nonton, saya baca, semua rata-rata pakai rasio ini 60, 30, dan 10. Nah, jadi ditentuin sebuah warna untuk background yang bakal ada 60% di satu screen atau satu tampilan. Yang kedua, warna tengah itu 30%, dan 10% yang disebut warna aksen. Nah, jadi 10% ini buat narik perhatian, biasa dipakai ke tombol atau ke tulisan yang harus menarik perhatian. Nah, ini contoh simpelnya kalau dia penggunaan di sebuah tampilan landing page. Nah, jadi di situ 60 sebenarnya nggak harus kita ngitung ini udah 60% apa belum, tapi diperhatiin warna background atau warna yang 60 itu harus lebih banyak daripada warna tengah, dan warna aksen itu harus paling sedikit, ya namanya aja warna aksen, dia cuma memberi sedikit kayak buat yang penting-penting. Nah kayak itu guna warna aksen itu dah kita kelihatan pasti tombol yang learn more sama login itu pasti menarik perhatian. Nah di situ penggunaan warnanya. Nah, sedangkan warna yang 60% itu ada abu, bukan abu sih, putih yang agak gelap. Mungkin kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak kalau itu putih yang agak gelap di tengahnya? Yang itu? Kelihatan. Kelihatan Bang, kelihatan. Nah itu. Nah jadi itu dah 60% penggunaan warna abu yang ini.
Itu 60% dipakai buat background. Nah, warna putihnya cuma di sini, di bar sama di bawah. Nah, sedangkan kalau biasanya kan landing page ada bawahnya. Nah, tapi ini saya ambil yang hero screen sebutannya. Hero page ya, hero page, hero screen lah itu. Pokoknya hero dia bagi sebutannya. Nah, ini bagian putihnya cuma 30. Nah, jadi itu kalau kita ngikutin aturan itu, rasio warna tadi bisa dijamin. Rasio warna, kontras, sama rasio 60-30-10 tadi bisa dijamin UI-nya enak dilihat. Nah, ini sedikit buat pemilihan warna aja sih. Pemilihan warna pasti warna ada artinya, jadi sesuaiin sama apa tujuannya tadi di webnya. Tapi bukan berarti web ini tentang web cinta, jadi semuanya pink. Tapi berarti itu belum tentu. Belum tentu kayak gitu. Jadi dipakai rasionya tadi, mungkin dia jadi warna aksen, nah, gitu, atau warna background yang cuma dikit aja kelihatan. Nggak perlu dihafal yang kayak gini, banyak di internet. Jadi kalau lagi ngedesain terus bingung, tinggal buka internet, nggak usah. Kalau emang lagi ribet atau kayak saya orangnya malas ngafal karena emang nggak bisa ngafal banyak-banyak, jadi ya tinggal buka internet aja. Di Instagram juga banyak ini. Nah, lanjut ke pembangunan UI itu yang kedua itu tipografi, tata letak tulisannya. Pemilihan font, pemilihan tulisan itu penting. Nah, jadi kayak saya bilang tadi, daripada milih-milih mending cari font yang bagus buat buat UI. Disarankan font itu maksimal 2 karena biar nggak terlalu amburadul sama nggak terlalu bikin usernya bingung. Nah, terus kayak contoh yang pojok kiri atas itu kalau fontnya lebih dari 2, itu ada saya pakai, ada 2, 4, ada 5 font. Nah, itu jadi bahkan tulisan amburadul itu susah dibaca, nanti bukannya usernya dapat informasi, malah males usernya di website lama-lama. Yang kanan itu yang baik, jadi dia cuma pakai 1 font, yang itu atas bawah itu sama fontnya, sama-sama pakai font apa ya, SF Pro Display kalau nggak salah. Nah, yang kedua itu di website sekarang hindari rata tengah kalau nggak benar-benar kayak cuma sedikit, atau benar-benar dibutuhkan rata tengah kalau bisa. Kalau bisa itu jangan sekali pakai rata tengah. Jadi lebih enak aja dilihat kalau rata kiri. Nah, itu buat teori selanjutnya banyak sekali teori tipografi. Tapi kalau teman-teman praktekin tipografi yang saya kasih ini, bagian yang ini, itu udah cukup buat tampilan UI-nya. Karena kalau saya bahas semua tentang tipografi pasti nggak habis-habis, apalagi tipografi, beda font, beda. Nah, ini grid. Semua teman-teman di sini udah ngambil web apa belum? Belum ya? Nah, nanti kalau yang grid ini kita belajar di pemrograman web lanjut. Soalnya kita di situ baru mulai pakai Bootstrap. Iya, Bootstrap di situ kita pakai. Nah, jadi grid itu nih yang warna pink ini namanya grid. Yang warna pink itu namanya grid, di UI design namanya 12 column grid. Sebenarnya grid di desain itu banyak sekali. Kalau saya mau jelasin ini kayaknya 60 menit nggak cukup buat grid aja. Jadi yang ini yang paling biasa, paling standar dipakai, yaitu 12 column grid ini. Nah, jadi gunanya buat tata letak biar lurus. Coba lihat penggunaan rasio itu sama deskripsi kecil di bawahnya, sama tombol ini. Semuanya rata kiri, disesuaikan sama grid kedua, garis pinggirnya. Nah, itu tujuan dipakai grid. Sama gambar ini, gambarnya besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 grid dari garis kirinya sampai garis kanannya. Salah satunya penggunaan grid nih buat responsive web sebenarnya.
Nah, itu responsive web itu kalau mau dibahas mungkin nanti di lain waktu, soalnya dia berhubungan antara website sama Android. Jadi dari web yang ukurannya 1920 kali 1080 di convert ke Android yang 360 kali 640 itu ada perhitungannya lagi pakai grid 12 column grid ini. Nah, jadi tapi kalau buat tampilan yang kayak gini standar aja pakai yang 12 column. Banyak grid, bahkan para kalau desainer top di dunia punya gridnya sendiri-sendiri. Jadi punya aliran mazhab-mazhabnya. Tinggal dipilih mau pakai yang mana, sesuaiin sama developernya juga, nanti kasihan developernya bingung. Nah, ini spacing. Ini yang paling dilihat juga. Spacing, masih deskripsinya belum diganti. Spacing itu kalau ruang kosong, jadi itu gunanya buat biar desainnya, kalau kata desainer itu biar desainnya bisa bernafas. Maksudnya ya biar lega aja, biar rapi kelihatannya. Coba kalau di nanti bikin web ini ada sebutan spacing, itu salah satunya ada sebutannya padding. Nah, ini yang pojok kiri atas ini kalau paddingnya 0. Jadi dia dempet semua ke atas, ini paddingnya atasnya 0, yang ini padding kirinya 0, jadi kurang enak dilihat. Nah, terus yang kotak kedua yang kanan, headingnya yang atas udah ada ruangannya, kiri udah ada sedikit spacingnya, tapi konten judul sama konten penjelasannya nggak ada spacing. Nah, jadi nanti kurang enak dilihat gitu. Jadi kayak nyambung aja judul sama deskripsinya. Nah, yang ketiga itu di heading. Di chart yang ketiga itu headingnya sama deskripsinya itu dipisah. Dia dikasih space, dikasih ruang antara dua konten itu. Nah, jadi dia lebih rapi. Nah, nanti spacing ini bisa dipakai di hierarki, nanti ada lanjutannya. Oh, ini dia. Nah, apa maksudnya hierarki itu? Jadi hierarki itu kayak pengelompokan konten, jadi kita tahu turunannya. Coba langsung lihat aja. Pasti dari satu screen ini, warna biru itu pasti selalu menarik perhatian kalian kan? Cuma satu kotak warna biru, tapi dia pasti menarik perhatian. Nah, itu gunanya tadi selain color contrast, nah ini digunain hierarki itu ada pakai warna biru itu. Bisa pakai warna lain, terserah. Maksudnya apa yang membedakan dia sama yang lain. Jadi kayak, warna biru ini pemimpinnya, yang lain tuh cuma hal yang diperhatikan setelah yang warna biru. Nah, gitu jadinya kalau hierarki. Nah, hierarki kayak yang kedua itu kayak penulisan teks. Kenapa judul 1 itu dibuat besar dan hitam sangat hitam pokoknya, dibanding dengan penjelasan judul 1 yang kedua, dibanding dengan penjelasan yang di bawah. Nah, itu namanya hierarki pakai teks. Yang teks utamanya dibikin besar, dibikin paling menarik perhatian. Yang keduanya sedikit lebih kurang menarik perhatian, yang ketiganya yang banyak, itu pasti kalian tahu aja sih. Pasti kalian nggak bakal baca kalau di web yang, apalagi web berita, pasti baca judulnya doang paling. Sama judul keduanya. Nah, itu gunanya penggunaan hierarki. Nah, jadi kalau emang, judulnya bagus, menarik, pasti baru dibaca itu yang kecil-kecilnya ini di bawah. Nah, itu hierarki pakai ukuran. Yang terakhir itu ada hierarki pakai spasi. Yang pasti dibaca yang tulisan cuma satu baris terakhir. Nah, itu saya spasi jauh dari induknya sebutannya, biar lebih diperhatiin daripada induknya. Setelah itu, karena biasanya kecil-kecil terakhir itu ada meaningnya, ada maksudnya kenapa dipisah. Nah, itu yang hierarki. Nah, yang ini kayak kalau nggak salah yang terakhir buat UI design yang ini bagian
iceberg tipsnya, jadi cuma sedikit, tapi ini kalau semua diaplikasiin pasti UI-nya lumayan. Nah, jadi good copy ini maksudnya apa? Bukan copy paste yang bagus, maksudnya penggunaan katanya. Copy itu ada sebutannya copywriter. Nah, itu dia yang nentuin penggunaan kata, pemilihan kata, kalimat di website itu. Nah, jadi contohnya teman-teman pasti sering, mungkin teman-teman nggak bingung, tapi kalau sign in dan sign up ada di satu tempat, satu halaman, pasti walaupun sepintar apapun teman-teman bahasa Inggris, pasti ada waktu teman-teman 2 detik mungkin buat cuma berpikir, saya sign in atau sign up ya. Pasti walaupun kalian pintar bahasa Inggrisnya, pasti ada itu. Nah, misal sign in dan sign up itu diganti pakai login dan register. Pasti lebih cepat. Nah, waktu 2 detik itu, walaupun cuma 2 detik, harus dipikirin kalau emang benar-benar mau bikin produk yang bagus. Nah, dari semua itu, nah ini tempat teman-teman nyari inspirasi, buat nyari inspirasi UX, UI atau apanya. Nah, itu di YouTube udah saya rangkum yang saya ikutin sih. Yang di Instagram itu akun besar lah. Jadi di situ mereka nge-share inspirasi, bukan tutorial sih, kayak semacam carousel isinya yang tips-tips gitu. Nah, jadi bahkan tips-tips yang tadi yang saya bacain tadi saya rangkum dari Instagram ini karena mereka pasti ngemasnya lebih singkat dan lebih gampang. Nah, buat yang benar-benar mau nyari lagi inspirasi desain, bisa ke ini Dribbble.com. Di sana semua desainer dijamin sudah berkompeten, karena masuknya nggak asal masuk, karena dia melalui undangan, invitation, harus punya invitation di Dribbble biar karyanya bisa dilihat. Nah, jadi kalau emang teman-teman mau nyari-nyari, jadi kan bisa explore Instagram sekarang, bisa bisa diatur, kalian tinggal love aja semua, love konten UI UX, jadi di love, nanti pasti Instagram di explore kalian dikumpulin jadi yang di bawahnya ada tulisannya based on the post you love, kalau nggak salah kayak gitu pokoknya. Jadi biar nggak explore-nya nggak TikTok aja isinya kalau sambil belajar. Jadi mungkin emang lagi malas belajar tapi pengen lihat TikTok, di explore. Tapi yang ginian lewat kan biasanya dibaca dikit, minimal lagi mager pun bisa belajar. Nah, kayaknya itu aja buat yang buat UI UX yang baik. Itu cuma sedikit, tapi kalau enggak deh, bercanda. Nah, ini jadi kalau teman-teman mengaplikasikan yang saya paparkan dari tadi, ini saya bikin yang simpel aja. Ini tampilan misal dashboard tentang task manager. Misal teman-teman ada tugas atau apa gitu dah. Nah, jadi lihat warna birunya cuma dikit karena dia di bagian yang penting-penting aja, yang menarik perhatian. Lihat tebalnya beda welcome sama jamur Gifari, karena yang lebih penting jamur Gifarinya daripada welcome-nya, makanya lebih besarin jamur Gifari. Nah, itu lihat spacing-nya. Pakai ini sebenarnya ini saya buat pakai grid, jadi lihat spacing-nya antara semua konsisten. Nah, jadi semua rapi gitu kelihatan. Terus ini hierarki berdasarkan warna, tulisan, spacing, terus penerapan rasio 60 buat belakangnya, 30 buat putihnya, dan 10 buat birunya. Nah, jadi habis ini kita praktek sama-sama, teman-teman bikin satu dashboard tuh yang kayak gini ya.
udah kalau emang saya ngasih tahu kalau emang teman-teman ada yang belum tahu dashboard, jadi tampilan utama yang isinya rangkuman apapun di sebuah website itu. Nah, jadi kita habis ini sama-sama bikin dashboard. Dari dashboard ini nanti mungkin nanti bisa kalau udah selesai nanti diekspor, mungkin di upload ke story aja, upload ke story Instagramnya, nanti tag saya mau lihat apa aja yang didapat dari workshop ini, apakah mungkin workshopnya berguna. Maksudnya berguna sini bukan masalah ilmunya ya, saya mau nyari teman-teman di Infor yang suka UI juga. Jadi yang cuma beberapa sih yang saya tahu yang ngikutin UI UX di sini. Jadi saya mau, karena di sini banyak angkatan berapa sih? 19 sama 18. Nah, itu daun-daun muda yang masih hijau banget. Nah, itu buat yang para alumni, siapa tahu biar nanti kalau ketemu UI UX designer di tempat kerjanya nggak asal marah, kenapa ini desainnya susah sekali atau gimana. Jadi gitu dah. Nah, jadi kalau saya ngutip kata teman, desainer UI UX designer itu penyelamat programmer, kata teman saya. Soalnya programmer nggak perlu mikir apapun lagi. Mereka cuma lanjutin coding dari apa yang datanya udah ada semua, tampilan tinggal comot di Figma, warna udah jelas. Jadi mereka meminimumkan revisi di coding. Tahu sendiri kan, mending revisi desain daripada revisi aliran data atau revisi coding atau apa yang kayak gitu. Nah, jadi gitu dah. Nah, jadi buat teman-teman di sini mungkin sama-sama udah dibuka Figma-nya? Udah buat akun Figma semua? Masih buat akun, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma daftar WA Google kok kalau Figma. Nah, mungkin sambil nunggu ini mungkin sambil nunggu kita belajar ini, mungkin saya kembalikan dulu ke moderatornya biar kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Mungkin karena dari tadi saya satu arah aja ngomong biar enak, karena sambil nunggu. Karena ini waktunya berapa? Waktunya 1 jam, jadi lumayan lah bisa tanya-tanya. Jadi saya nunggu pertanyaannya. Terima kasih. Saya balikin ke moderatornya. Terima kasih kembali Kak atas materinya yang disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, langsung disampaikan, raise hand kalau mau disampaikan open mic, atau langsung saja dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ada? Oke, sembari menunggu yang lain, mungkin masih mikirin mau nanya apa, bingung. Sembari menunggu yang lain mempersiapkan pertanyaan, kalau gitu saya deh yang nanya ke kakak pematerinya, Kak Jamhur. Saya mau nanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara desain grafis sama UI UX design? Oke, itu yang mau saya tanyakan. Mau langsung dijawab Kak atau gimana? Boleh deh saya jawab langsung kalau gitu. Sebenarnya UI UX design ini kayak percabangan dari desain grafis yang lebih fokus ke tampilan aplikasi. Jadi UI design sebenarnya yang berhubungan sama desain itu UI desainnya. Nah, sebenarnya yang saya jelasin tadi itu dasar-dasar desain yang bagus yang diterapkan ke pembangunan UI. Jadi pemilihan warna, hierarki apa segala itu sebenarnya filosofi desain yang diterapkan ke UI design. Nah, jadi perbedaannya itu kalau desain grafis itu banyak. Bikin banner pun itu desain grafis. Gambar pakai pen pun itu bisa disebut desain grafis. Jadi intinya desain itu gimana
pemecahan masalah sama visualisasi ide. Nah, jadi itu yang di bagian itunya lebih banyak diterapin ke UI design-nya, gimana menyelesaikan masalah user, nah gimana sama visualisasi ide-ide dari produknya itu. Nah, itu kalau itu aja sih, kalau benang merah yang benar-benar mau yang batasin desainer biasa sama UI UX designer, sama kayak apa ya, UI designer itu kayak lebih niche tuh sebutannya kayak lebih spesifik. Soalnya kalau di graphic design tuh banyak lagi cabangnya, ada Illustrator itu juga kalau dia bikinnya udah digital bisa disebut graphic design atau icon design. Malah terakhir yang saya belajar itu icon design. Icon kecil-kecil yang kalian lihat di Zoom ini dipikirin baik-baik kenapa bentuknya kayak gini, itu juga masuk desain grafis. Semua yang berhubungan sama itu deh. Intinya yang kalau UI fokus ke tampilan sebuah produk, sebuah web atau aplikasi. Kalau desain grafis itu yang besarnya secara umumnya. UI designer ini spesifiknya gitu. Itu aja sih. Terima kasih kepada Kak Jamhur. Selanjutnya nih Kak, ada yang bertanya, tapi tidak pakai format. Nggak apa deh. Untuk selanjutnya yang lain mohon pakai format ya. Dari Kak Humaira Indreswari, saya mau nanya buat Kak Jamhur, bagaimana cara agar UI tidak terlihat monoton? Langsung saja dijawab Kak. Sebenarnya ada sebutannya kalau di UI design itu kita bikin sesuatu yang familiar, karena UI design itu sebenarnya kita gimana menampilkan pesan sama memudahkan user. Masalah monoton sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi kalau emang benar-benar mau nggak monoton, itu kita bisa explore tadi, aturan tadi bisa kita pecah, bisa kita explore. Nah, kita bisa lihat di Instagram, kayak tadi Instagram yang saya share itu banyak sekali kayak inspirasi desain. Saya juga kalau lagi ngedesain nggak langsung oh ini gini, enggak. Itu yang kalau saya pribadi yang paling standar yang saya lakuin tuh buka Dribbble, search apa yang saya mau bikin. Nah, itu saya buka satu-satu yang menurut saya menarik, yang nggak lebay, karena biasanya Dribbble nggak benar-benar mikirin buat usernya. Jadi saya lihat yang saya pilihin satu-satu. Nah, kayak research kecil-kecilan lah, apa yang paling mirip sama yang saya mau bikin sekarang. Nah, itu yang saya pilih. Saya tap. Nah, di Dribbble itu bisa kita save, jadi sesuaiin sama project apa yang mau dibikin. Itu sih, banyak-banyak research saja. Research, entah nyari di Google, di Dribbble, YouTube, Instagram, semua sekarang ada tempat nyarinya, udah luas banget. Gitu, Indres, alumni, iya. Gitu, Indres. Kalau mau nanya lagi. Gimana, Indres, sudah atau masih ada? Iya, lanjut ke Kak Ari. Ingin bertanya Kak, bagaimana perihal pemilihan pewarnaan button jika dalam satu page buttonnya banyak button primer atau sekunder? Nah, sebenarnya button itu balik lagi ke hierarki. Hierarki kita kayak gimana ya contohnya? Pasti ada button yang ada kotaknya, yang kayak contoh tadi learn more. Ada gimana ya? Saya mau bisa nggak usah. Pokoknya ada perbedaan hierarki. Nanti dicari aja hierarki button hierarki gitu namanya. Jadi button yang kita harap sekali user bakal ngeklik, atau kita tahu user bakal nyari button itu, kita bikin dia visibility-nya paling tinggi pakai warna aksen. Nah, jadi kita tahu
dari itu kita tahu, oh ini yang anunya, ini yang bakal dicari sama user kayak tombol login. Kayak tombol login pasti dicari di home login dibanding tombol yang ini tombol apa ya, tombol reset password kayak gitu. Biasanya kan dibikin kecil, dibikin tulisan doang, padahal itu bisa diklik. Nah itu perbedaannya. Jadi nanti intinya tentang button hierarki pakai warna, pakai kotak warna itu, kotak buat kasih lihat kalau button itu sangat dibutuhin oleh user di situ. Gitu, Saudara Mustiari. Button hierarki anunya. Kata kuncinya kalau mau nyari buat pewarnaannya. Apa yang paling dicari itu yang paling kelihatan, itulah intinya. Oke, lanjut ke Kak Wisnu. Nah, ini sepertinya permasalahan bagi UX designer nih. Bagaimana menyelaraskan selera antara desainer dan aktor lainnya dalam satu proyek? Karena kan nggak semua orang punya satu warna yang sama. Gimana itu, Kak? Kalau dari pengalaman saya sih di satu proyek yang paling sering bentrok itu bukan bentrok pukul-pukulan ya. Maksudnya pendapatnya sering beda itu kalau desainnya udah jadi, saya kasih desainnya ke developer. Entah developernya bilang, ini kok gini desainnya susah nih buatnya gitu. Atau ini kok gini warnanya. Atau kita bawa desainnya sebelum selesai itu kita bawa ke calon customer kita. Nah, di situ dia pasti nanya. Nah, di situ kita sebagai UI designer yang lebih kompeten yang kita dianggap kompeten di bagian itu, makanya kita diambil bagian itu. Kita jelasin kenapa dia gini. Karena kalau orang-orang tuh biasanya kalau emang alasannya masuk akal, dia bisa nerima. Tapi kita juga nggak boleh egois sekali. Kalau emang itu bakal benar-benar susah, desainnya bakal membebani tim, membebani programmer, apa salahnya kita cari alternatifnya? Karena kalau bisa bikin developernya gampang, terus kita juga nggak terlalu berat ngelakuinnya, kita yang nyerah gitu. Kalau buat saya daripada kita ribet. Tapi kalau emang benar-benar, ini udah ngikutin aturan desain semua apa segala, tapi developernya yang ngeyel, ya berarti ada masalah sama developernya atau yang itu. Tapi kalau sama klien kita benar-benar susah karena mereka yang bayar kita. Itu sih dari pengalaman saya bagaimana biar punya satu warna. Rajin-rajin konsultasi sama developer sama klien. Gitu, Aldi. Terima kasih buat pertanyaannya. Kira-kira gimana, Kak? Udah terjawab ya masalahnya. Pertanyaan terakhir dari Kak Haidar. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita memilih pewarnaan komponen-komponen, button, navbar, jumbotron, dan sebagainya jika proyek yang ingin kita buat itu menerapkan button untuk melakukan dark mode? Waduh, gimana itu, Kak? Nah, dark mode itu gelap nggak sembarang gelap. Aduh, gimana ya? Kayaknya boleh saya share screen. Gimana? Tunggu. Ini dah saya kasih contoh dalam. Ini buat yang contoh dark mode. Dark mode itu kita nggak asal milih. Bang, share screen-nya belum dinyalain. Tunggu bentar. Gimana? Sesuka. Oke, gimana? Oh ini. Nah ini kalau dark mode itu bisa bentar minimal. Misal kalau dark mode itu kita nggak boleh milih langsung warna, oh biar dark.
dark, tapi kita nggak langsung ambil warna hitam. Terus buttonnya kita ambil warna, misal dia biru gini. Kalau dark mode itu mending kita jangan ngambil warna hitam, bener-bener yang hitam full, karena itu agak nggak enak di mata sama lama-lama. Kalian mungkin lihat Instagram dark mode itu benar-benar hitam gini, tapi sebenarnya mungkin nih gini bisa dilihat yang saya geser itu dark mode segini kayaknya udah cukup menurut saya. Kalau kalian lihat Twitter, dark mode-nya Twitter itu ada yang biru tua, sama ada yang hitamnya nggak terlalu hitam gitu. Jadi pilihan dark mode itu lebih baik jangan, kalau teman-teman lagi milih warna, jangan yang hitam pojok sini, agak ditarik ke atas. Itu pun sama semua kayak penggunaan, kayak kalau kita desain biasa, jangan pakai yang putih penuh. Putih itu kita tarik sedikit ke bawah biar lebih soft gitu kelihatannya. Jangan putih yang benar-benar nusuk. Penggunaan hitam sama putih di dark mode. Terus di dark mode, misal kalau kita mau bikin garis, bikin apa gitu, jangan pakai putih, mending pakai abu biar lebih enak di mata aja sih. Kalau hitam putih satu garis gitu kayak terlalu tajam buat dilihat. Gitu aja kalau buat pertanyaan Haidar. Atau udah kejawab belum, Dar? Coba ada. Mana Kak Haidar udah terjawab? Oh, Sudah udah. Bang, sudah Bang. Terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah. Oke, karena sesi pertanyaan sudah selesai, kita lanjut ke sesi percobaan. Mungkin langsung saya serahkan juga ke Kak Jamhur. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang udah buka, yang udah buat Figma-nya, udah sampai mana yang dari tadi? Belum mulai. Nah, ayo dah kita mulai. Coba tak buka ya. Baru buat frame kosong aja, Bang. Gak apa-apa. Frame-nya mau pakai yang berapa ya? Kalau saya frame-nya pakai yang aduh iya, lupa. Sorry. Bentar. Nah, karena tadi materinya, saya share link materinya dah. Ini link materinya saya taruh di, salah. Mana sih chat? Mana? Saya taruh di chat ya, link materinya di download aja. Salah. Ulang. Sorry Xanol, kekirim ke kamu aja. Nah, jadi biasanya frame itu dipilih di sini di Figma, di F pakai hotkey-nya. Nah, jadi di sini di sebelah sini ada pilihannya. Misal kita mau bikin font, buat iPhone apa? Di sini pilihannya buat iPhone. Nah, ini karena kita mau bikin desktop. Nah, ini ada frame desktop 1440 kali 1024, ini desktop. Kayaknya desktop masih lama nih. Masih kecil sebenarnya. Karena biasanya layar laptop sekarang pakai yang HD 1920 1080, jadi saya atur dia kali 1080. Oh, salah deh. Ini di tag baru. 1920 lebarnya atau width, height-nya 1080. Ini HD, layar laptop kalian pasti segini semua biasanya. Nah, sekarang sebenarnya saya maunya teman-teman yang praktek bikin yang ini. Bikin, nggak harus ini sih sebenarnya. Apapun yang kalian mau bikin, tampilan web, tampilan apa. Nih, ini contohnya. Ini contoh
dribble yang saya bilang tadi. Di sini kita cari yang kayak ditanya sama Indres tadi, gimana biar nggak monoton. Nah, gini dah kerjaan saya di rumah kalau lagi ngedesain. Biasa sampai pusing malah ngeliatnya. Nah, jadi karena materinya udah saya share buat teman-teman yang di rumah, udah bisa coba diikutin diikutin yang di materi itu, coba bikin satu halaman web pakai aturan yang tadi. Nanti sama-sama kalau ada pertanyaan mungkin langsung open mic, terus tanya langsung atau lewat chat kalau emang nggak bisa lewat mic. Oh ya, kalau teman-teman mau pakai grid gini ya, klik frame ya. Ini ada nih tulisannya layout grid. Ada? Kelihatan? Nah, ini tambahin dia. Layout grid. Tek. Nah, ini namanya 8 point grid. Tapi kita, karena di materi tadi kita pakai 12 column grid, kita ganti aja. Gridnya di yang kotak 9 itu, ya 9. Ganti pakai kolom. Nah, tapi dia cuma ada 4, kita ganti. Jadi 12. Marginnya sebenarnya website itu punya guideline sebutannya. Aturan yang bakal kita ikutin kalau mau bikin web, tapi karena ini masih buat belajar, kita atur aja. Marginnya berapa ya? 120 deh. Nah, jadi bagian di luar sini, yang putih itu, nggak boleh diisi. Itu bagian spacing-nya buat padding kiri kanan. Nah, jadi margin itu kiri kanan, gutter itu yang di tengah, antara kolomnya itu gutter sebutannya. Nah, itu luasnya. Nah, ya udah dicoba bikin web. Kalau mau cari inspirasinya, cari di sini, di Dribble bisa. Kalau teman-teman di rumah gimana? Halo. Mana orang-orangnya? Bersih ya. Oh iya, jadi kenapa saya pakai Figma di sini karena ini ya, karena paling fleksibel saya rasa Figma dibanding Adobe. Ini Adobe XD itu buat nanti di materi itu ada channel namanya gimana ya sebutan bacaan channelnya, Chunbun itu. Nah, itu cari channelnya, penjelasan tentang kenapa dia pakai Figma. Dia itu product designer di San Francisco. Nah, jadi dia jelasin kenapa dia pakai Figma, kenapa kantornya pakai Figma, yang sebelumnya dari Sketch. Jadi kalau di industri itu orang-orang lebih senang pakai Figma karena bisa kerja bareng. Jadi tinggal kalian share link aja, teman kalian bisa kerja bareng di satu tempat ini. Sama plugin-nya lebih banyak sih Figma. Plugin itu kayak alat-alat buat membantu pekerjaan aja, tapi itu nanti deh belakangan. Buat nah. Ya Allah ya. Nah, ayo dicoba dah. Kalau ada pertanyaan yang di sini bisa langsung nanya gimana caranya atau gimana. Sebenarnya harusnya enakan pakai mouse. Ya. Kalau yang di rumah bisa lewat chat atau langsung deh nanya.
Ada yang nanya ini Bang, Bang nggak bisa apa Bang Jamhur yang contohin sedikit cara penggunaan toolsnya. Soalnya rata-rata kita masih awam, jadi mungkin icon-icon di Figma-nya itu masih awam. Ini buat apa? Ini buat apa? Minta tolong Kak Jamhurnya sekalian ngelatih kita di layar. Oke. Nah, saya jelasin satu-satu ya. Misal kalian mau bikin nih, ini namanya frame. Nah, ini jadi kayak kertas dasarnya tempat kita ngedesain itu. Nah, ini terus yang kotak ini tempat ini kayak Figma itu sebenarnya simple kayak paint. Nah, di sini kita bikin kotaknya pakai ini atau pakai di panah ini diklik. Nah, ini ada rectangle, line, ellipse, polygon, stars sama buat masukin gambar. Nah, jadi kita pakai ini, pakai rectangle. Kalau mau bikin kotak atau kalau mau bikin bulat ini. Nah, ini pen tool itu kalau mau bikin shape yang nggak ada di dasar yang tadi di ini. Jadi coba sambil dibikin, misal mau bikin sidebar. Sidebar itu pasti sebelah kiri, nggak harus sebelah kiri sih, tapi biasanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ini bikin. Nah, satu kalau kita pakai grid, mau besarnya ikutin grid boleh diikutin. Di sini sebelah sini properties, yang sebelah kanan itu namanya properties. Nah, properties itu di tempat kalian ngatur objek yang kalian pilih, yang sebelah kanannya. Di sini ada width, ada height, ini ada radius cornernya, maksudnya itu lihat pinggirnya. Pojok-pojoknya itu bisa kalian atur bulatnya di radius corner itu. Ini saya share screen kan ya. Terus ini fill. Fill itu isi warna dari kotaknya itu, shape yang kalian bikin dipilih. Nah, tinggal dipilih, geser-geser, sesuaiin. Tapi ingat pakai kaidah. Pakai kaidah yang tadi 60, 30, 10 itu ya. Biar rapi. Terus stroke. Stroke itu garis. Jadi misal kalian udah pilih ini kan dia nggak ada garis pinggirnya, langsung isinya aja. Kalau mau naruh garis pinggir itu pakai stroke. Kelihatan kan? Tuh. Nah, jadi sekedar tahu kotak, tahu ngasih warna, itu sama ini T ini standar lah, type buat ngasih tulisan. Nah, tulisan itu juga intinya sebelah sini buat ngatur, sebelah sini layer, yang di atas tumpukannya yang di atas itu yang kelihatan. Jadi misalnya layernya ini dia di atas, kalau dia ditarik ke bawah berarti dia ada di bawahnya kotak itu, jadi dia nggak kelihatan sebenarnya, tapi dia sebenarnya dia ada di bawahnya itu. Nah, gitu. Jadi misal bikin tulisan, diklik tulisannya, ini pemilihan fontnya di sini di text. Ini font yang biasa dipakai. Font paling standar itu ya udah Roboto. Tapi ini yang hierarki itu yang saya bilang tadi itu di sini. Ini jenis fontnya, dia mau dibikin bold, dibikin tebal, dibikin paling tipis, dibikin yang besar hitam. Nah, ini besar kecil fontnya. Ini rata tengah, rata kiri, rata kanan, nggak kelihatan karena cuma dua rata. Ini tempat tulisan tengah. Sama yang paling penting, yang paling bikin cepat kerjaan itu ini. Set. Misal kalian bikin dua. Oh ya, kalau mau duplikat objek di Figma itu tinggal tahan ALT. Teman-teman di sini ALT kalau di Mac apa ya sebutannya? Command. Ya pokoknya itu dah. Temannya ALT. Nah ya, kalau di Mac kan sebutannya command. Nah, jadi diklik, ditahan command atau ALT-nya, tuh ada kursornya berubah jadi 2.
Berarti dia udah siap digandakan, tinggal diklik, geser. Kalau biar nggak gini, biar nggak Ctrl C, Ctrl V baru geser, biar nggak gitu. Nah, jadi awalnya misal mau bikin yang kayak tadi. Kalau saya biasanya ngedesain pasti bikin wireframe dulu, wireframe dari desainnya. Jadi tata letaknya dulu saya perhatiin. Di sini yang tadi, di sini yang pack. Aduh, salah, sudah berhenti. Nih, kalau yang di pack 1 ini, oh ada sebelah kirinya. Sebelah kiri itu namanya sidebar-nya. Saya mau bikin sidebar sebesar ini, udah. Terus pack 1. Nanti saya maunya ada tulisan di sini, jadi buat nandain aja. Taruh aja dulu. Oh, nanti tulisannya yang kedua lebih kecil. Kecilin dulu. Ini buat penanda aja, buat layout webnya biar nggak lupa dulu. Di sini ada grafik segini. Jadi selang antar kontennya bisa diikutin grid-nya biar. Jadi buat lihat selang itu klik sama arahkan kursor ke sebelahnya sambil tahan Alt. Ketahuan dia 20. Nah, jadi misal udah bikin banyak kayak gini. Tapi capek nih lurusin, kan ada garisnya itu, tapi capek banget lurusin kayak gini, tinggal klik duanya. Nah, ini alignment namanya. Di sini kita ada left alignment, ini pasti kalau kita ini left alignment tuh kayak gini. Nggak lurus nih dua-duanya, tapi kita pakai left alignment, dia ambil yang paling kiri itu yang mana, itu diikutin. Nah, jadi dia ngikutin yang ini tadi, yang ini agak depan, tapi jadi lurus dua-duanya. Terus yang ini horizontal alignment. Horizontal alignment itu dia ambil garis tengahnya. Antara dua itu yang mana yang mau diikutin. Klik aja dua-duanya, nanti tinggal horizontal alignment. Nah, jadi dia dua-duanya di tengah. Terus ini sama kayak yang left. Ini top, ini dia ngambil bagian atasnya sama kayak left alignment tadi. Yang ngambil yang tengahnya, paling atasnya, walaupun misal ini beda ukuran. Dia ngambil yang paling atas. Jadi tinggal dicoba dicepetin buat cepetin ini. Sama ini misalnya mau diratain sama, tapi karena beda jadi pelan-pelan. Kalau misalnya kita nggak geser sambil nahan shift itu, dia bakal ada di sumbu gesernya itu, tempat awalnya itu sambil geser, dia nggak bisa. Dia kalau kiri kanan dia bakal lurus aja. Kalau dia mau ke atas dia bakal lurus ke atas. Jadi misal udah dua ini, jadi kalau mau milih dua itu pakai tahan shift ya, tahan shift, tahan, klik lagi, jadi dua, baru di vertical center ini diambil, jadi dia udah satu. Jadi kayak gitu. Itu dasarnya aja sih. Jadi kalau udah tahu yang itu bisa langsung bikin yang tadi itu yang paling gampang sih yang tadi. Dicoba dulu, nanti kalau ada yang masalah toolsnya mungkin nggak ngerti, nanti langsung ditanya aja. Saya mau jalan-jalan dulu, mau lihat yang di sini. Bentar. Hah?
Lupa belum. Oke, di sini udah ada yang nyoba ya di rumah? Atau mungkin ada yang pengen ditanyain lagi ke Kak Jamhurnya sambil nyoba? Mungkin ada yang dibingungin, langsung ditanyain ya. Jangan lupa dicoba. Atau ada kakak-kakak dan teman-teman yang sedang mencoba, yang ingin membagikan hasilnya, udah nyampe mana gitu. Ada yang mau membagikan?
Oke, tadi sembari kita nunggu yang lain mencoba, ada saran dari Kak Mustiari. Mungkin Kak Jamhur langsung buat jadinya aja sekalian biar enak belajarnya. Gimana tuh Kak? Tanggapannya? Nah, sebenarnya mau sih kayak gitu, Rik. Cuma waktunya mepet, waktu acara cuma dikit soalnya. Kalau mau bikin, mungkin kalau mau, walaupun acaranya udah selesai, kita lanjut aja sampai asar kalau mau. Asar iya sih bisa. Kalau mau, kalau emang nggak, atau nanti kita kumpul-kumpul, kita bikin sharing-sharing tentang ini di luar, mungkin waktu komunitas desain bisa aja. Bisa ya, soalnya kata panitianya sisa sedikit waktunya, jadi mau dilanjut buat panitianya dulu gitu Ri ya. Sorry, kapan-kapan lah kita main-main kayak gini. Rajin. Oke. Nah, itu mungkin ya Kak Mustiari, kita nggak bisa terlalu detail di sini. Mungkin kalau ada yang mau lebih lanjut belajar UI UX desainernya bisa lebih in touch lagi ke Kak Jamhurnya di akun sosial medianya. Di situ bisa dilihat di room Zoom sudah dibagikan oleh panitia information untuk link absen peserta. Dimohon untuk mengisi absensi peserta untuk dibagikan sertifikat. Diberitahukan kepada seluruh peserta workshop, karena link akan di-share hanya dalam waktu 20 menit. Jadi, segera isi. Oke, lanjut coba lagi ya. Sambil absen, jangan lupa absen. 20 menit dari sekarang. Oh iya. Baru aja semangat, langsung selesai deh. Hah? Mati. Hah? Bos, kan udah segitu. Wih. Belum lihat itu buat. Oke,
Oke, untuk menjawab dari pertanyaan dari Kak Nurul Umami, record dari workshop kita kali ini akan di-share oleh advokasi himpunan. Ditunggu ya Kak, linknya. Terus, sembari menunggu absen 20 menit dari yang tadi telah saya tentukan jamnya, silakan untuk mengaktifkan video, mengaktifkan kamera, karena akan ada sesi foto bersama panitia, semua peserta, dan Kak Jamhur. Ya, dimohon untuk open kamera semuanya. Tepat jam 14.50, sesi pemberian materi dari Kak Jamhur telah selesai. Terima kasih kepada Kak Jamhur atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu foto bersama. Hadirin, kami persilakan untuk menyalakan kamera pada perangkatnya masing-masing. Waktu diberikan selama 30 detik untuk menyalakan. Silakan dinyalakan dan aktifkan virtual background-nya yang telah kami tentukan. Oke, silakan ada yang belum. Oke, untuk yang belum mungkin kita akan. Saya nimbrung sama Wahyu. Oke, yang belum mungkin yang belum aktifkan. Saya ikut Wahyu. Tunggu bentar. Yang belum aktifkan video sudah pindahin ke waiting list dulu untuk keperluan dokumentasi panitia. Tunggu bentar. Ya, bentar. Hah? Oh, wow. Ini. Lupa dong. Oke, silakan yang belum. Oh, bentar. Jihad Asyahid, siapa ini? Belum. Alhamdulillah sudah. Oke, nggak apa-apa yang kameranya nggak bisa dan
mungkin nggak bisa, tapi dimohon untuk yang bisa, mari kita foto bersama-sama. Telur. Oke, satu, dua, jangan, 1, 2, oke, sekali lagi, nice. Ini kasih hitung dong. Oh, ulang. Ada yang masih belum bergaya. Hitung Om, hitung. Oke. 1, 2. Oke, freestyle. Bisa. Taruh filter dulu. Oke, sip. Terima kasih. Luar biasa partisipasi dari teman-teman. Bisa kan? Oke. Baru kan kamu masuk terus. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara workshop ngopi, ngobrol pintar UI UX sekaligus pembukaan 2020 pada hari ini. Saya selalu besar-besarnya jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa di workshop information selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan silakan absen. Terima kasih Kak Jamhur. Tin, matang Tin. Nah gini. Apa buat? Pasti. Terima kasih Abang Jamhur. Halo Rizky. Sunset. Halo Rizky. Nanti sore ya. Jemput. Ya ada Sherlock. Tinggal sendiri sini. Jauh udah nih kalau udah ditinggal gini. Bisa. Kamu di mana, Tin? Nggak bisa, 1 orang deh. Rumah. Oh iya dah. Halo, WA saya. Ya. Hah? Nah, udah berhenti. Ntar saya. Oke. Bye-bye. Saya juga. Bye-bye. Filter itu. Oke, terima kasih. Kan ininya kan. Bang Jamhur.